Subdit Harta Benda Bangunan Tanah, Direktorat Reskrimum Polda Bengkulu kembali berhasil mengungkap kasus dugaan mafia tanah di Kota Bengkulu. Kali ini penyidik menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tersebut. Ketiga tersangka yakni SE 65 tahun, IS 34 tahun, serta SU 54 tahun yang merupakan tersangka kasus mafia tanah sebelumnya dan sudah mendekam di rutan Bengkulu. Kronologi kejadian berawal pada tanggal 21 Januari 2021. Telah dilaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 KUH Pidana, yang mana telah diduga dipalsukan surat-surat tanah atas nama tersangka SE yang berlokasi di Jalan Aru Jajar, Kelurahan Pekansabtu, Kota Bengkulu. Diduga dalam surat-surat tanah atas nama SE tersebut telah dipalsukan tanda tangan para saksi yang berada di sekeliling tanah. Dan surat-surat tanah tersebut telah digunakan oleh SE untuk penerbitan peta bidang tanah dari BPN Kota Bengkulu. Sedangkan di lokasi tanah tersebut telah ada pemiliknya, dengan bukti kepemilikan SHM atas nama P. Simamora, nomor 05506 tahun 1984 dengan luas 10.605 meter persegi. Dengan terbitnya surat-surat atas nama SE tersebut, korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Bengkulu. Motif tersangka untuk kepentingan bersama agar dapat menguasai tanah tersebut dan dijual kembali. SE, kemudian saudara Ujang Satria baru kemarin kita tetapkan penetapan tersangkanya, dan saudara IS. Saudara IS juga masih mendekam dengan di rutan Polda Bengkulu dengan kasus 263 sebelumnya. Jadi inilah yang kemudian kita sampaikan kepada publik bahwa ungkap kasus terkait mafia tanah di Bengkulu ini akan terus kita tuntaskan, ya, sampai kapanpun dan dimanapun, juga di wilayah Polda Bengkulu kita akan ungkap. Makanya itu tadi yang disampaikan oleh Kabid Humas kaitannya dengan masalah tanah yang ada di wilayah kota maupun wilayah yang lainnya, dihimbau kepada seluruh warga masyarakat, ya, untuk bisa melaporkan jika ada permasalahan. Kedua tersangka SE dan IS merupakan jaringan mafia tanah yang terkoneksi dengan tersangka SU, juga turut berperan aktif dalam membantu melancarkan aksi kedua tersangka. Sejumlah barang bukti berupa dokumen dan stempel diamankan pihak kepolisian sebagai barang bukti. Tersangka disangkakan pasal 263 ayat 1 ayat 2 KUH Pidana tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Feby Almasdito melaporkan dari Kota Bengkulu.